I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Perkenalkan, nama saya Arnika Lutfiana dengan NPM 221110030. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan sosio-emosional. Pengertian perkembangan kognitif. Kognitif atau sering disebut kognisi mempunyai pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Ada yang mengartikan bahwa kognitif adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Selain itu, kognitif juga dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu pada kegiatan mental yang terlibat dalam perolehan, pengelolaan, organisasi, dan penggunaan pengetahuan. Proses utama yang digolongkan di bawah istilah kognisi mencangkup mendeteksi, menafsirkan, mengelompokkan, dan mengingat informasi, mengevakuasi gagasan, menyimpulkan prinsip dan kaidah, menghayati kemungkinan, serta menghasilkan strategi dan berfantasi. B. Aktivitas kognitif. Mengingat. Mengingat merupakan aktivitas kognitif ketika orang menyadari bahwa pengetahuan berasal dari kesan-kesan yang diperoleh dari masa lampau. Bentuk mengingat yang menjelaskan kembali sesuatu pengetahuan atau peristiwa yang telah diperolehnya selama belajar. B. Berpikir. Pada saat berpikir, anak dihadapkan pada objek-objek yang diwakili dengan kesadaran. Jadi, tidak dengan langsung berhadapan dengan objek secara fisik. Seperti sedang mengamati sesuatu ketika ia melihat, meraba, atau mendengar. Tahap perkembangan kognitif. Para ahli psikolog perkembangan mengakui bahwa pertumbuhan itu berlangsung secara terus-menerus dengan tidak ada lompatan. Kemajuan kompetensi kognitif diasumsikan bertahap dan berurutan selama masa kanak-kanak. Piaget melukiskan urutan tersebut ke dalam 4 tahap perkembangan yang berbeda secara kualitatif sebagai berikut. Tahap sensimotor 0-2 tahun. Tahap sensimotor ada pada usia antara 0-2 tahun. Mulai pada masa bayi ketika ia menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik dalam mengenal lingkungannya. Pada masa ini biasanya bayi masih terikat kepada orang lain, bahkan tidak berdaya, akan tetapi alat-alat inderanya sudah dapat berfungsi. B. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Dikatakan praoperasional karena pada tahap ini anak belum memahami pengertian praoperasional, yaitu proses interaksi suatu aktivitas mental ketika prosesnya bisa kembali pada titik awal berpikir secara logis. Manipulasi simbol merupakan karakteristik esensial dari tahap ini. Hal ini sering dimanifestasikan dalam peniruan tertunda, tetapi perkembangan bahasanya yang sudah sangat pesat. C. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Tahap operasional konkret dapat digambarkan pada terjadinya perubahan positif, ciri-ciri negatif tahap praoperasional, seperti dalam cara berpikir egosentris. Pada tahap operasional konkret menjadi berkurang, ditandainya dengan desentrasi yang benar. Itu artinya anak mampu memperlihatkan lebih dari satu dimensi secara serentak dan juga untuk menghubungkan dimensi-dimensi itu satu sama lain. Oleh karena itu, masalah konservasi sudah dikuasai dengan baik. D. Operasi formal 11-16 tahun. Pada tahap operasi formal,
Anak tidak lagi berbatas pada apa yang dilihat atau didengar maupun pada masalah yang dekat, tetapi sudah dapat membayangkan masalah dalam pikiran dan perkembangan hipotesis secara logis. Sebagai contoh, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Logika seperti ini tidak dapat dilakukan oleh anak pada tahap sebelumnya. D. Pengertian perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Beberapa ciri perkembangan emosional pada masa remaja adalah: A. Memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. B. Memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasa perasaan dengan cara tertentu. C. Mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Ia telah mengembangkan kosakata yang banyak sehingga dapat mendiskusikan dan kemudian memengaruhi keadaan emosional dirinya ataupun orang lain. Gender beberapa secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Laki-laki kurang menunjukkan emosi takut selama distres dibandingkan perempuan.